welcome back to Pojok Popcorn bersama aku Frisa, Regina. Oke guys, kali ini kita akan review film animasinya Disney nih. Kesukaan banyak orang termasuk kita berdua, yaitu Toy Story 5. Jadi Toy Story ini menceritakan tentang si Sheriff Jessica itu ya. Nah, dia bersama kumpulan mainan-mainan lainnya yang punyanya si Bonnie. Masih punya Bonnie. Nah, saat itu tuh si Bonnie udah mulai beranjak remaja. Nah, di saat itu sebagian besar anak-anak seumuran dia tuh udah pada nggak main sama mainan tradisional gitu, yang kayak boneka gitu-gitu, pada udah nggak, pada mainnya tuh sama kalau mereka sih ngomongnya lilipad, kayak iPad-nya gitu, dan jadi susah bersosialisasi. Nah, tapi di satu sisi si Sheriff ini dan kawan-kawannya masih yakin kalau Bonnie itu bukan tipe anak yang seperti itu. Walaupun dia pengen banget punya teman, tapi mereka yakin Bonnie bisa menemukan teman yang sesuai dengan dirinya. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, si Bonnie ngelihat lingkungannya, dia kurang diterima dengan kebiasaannya yang masih suka main-mainan boneka-bonekaan gitu. Itu sih intinya, jadi kayak dilema antara memang ada anak yang masih sayang banget sama mainan-mainan tradisional, tapi untuk diterima dia tuh harus lebih cenderung ke mainan-mainan yang teknologi, yang berbau-bau teknologi aja gitu. Lanjut ke cast-castnya. Oke, kalau dari cast ini sebenarnya lebih ke pengisi suara sih ya. Dari animasi ini, yang pertama itu ada Tom Hanks yang mengisi suara Woody, lalu ada John Cusack mendubbing dari si Sheriff Jesse itu, lalu ada juga Tim Allen yang dubbing Buzz Lightyear, dan Greta Lee yang dubbing si Lilipad-nya ya, dan Scarlett Pierce yang mendubbing Bonnie. Oke, kita lanjut ke memorable scene-nya ya. Kalau dari aku memorable scene-nya itu pas bagian si Sheriff Jesse itu ya, dia udah mulai kayak sadar ternyata tuh si Bonnie tuh beneran berubah gitu. Dia kayak lebih pentingin berkumpul sama teman-teman sosmednya daripada bermain sama boneka. Itu menurut aku sedih banget sih pas part itu tuh, memorable banget. Kalau aku memorable scene-nya itu pas si Jessie sama kudanya itu kan mulai ke rumahnya yang dulunya itu tempat tinggalnya si Emily gitu. Nah, di situ tuh anak itu ternyata masih suka main-mainan yang tradisional dan dia nggak malu. Terus ada scene imajinasi si anaknya itulah ya, dengan koleksi-koleksi mainan kudanya, itu lumayan entertaining dan memorable sih buat aku, salah satu scene yang cukup indah. Oke, next kita ke plus point ya. Kalau dari Regi apa plus point film ini? Kalau plus poinnya satu pasti animasinya ya. Itu ada detail-detailnya yang aku notice itu pas Buzz Lightyear and the gang, yang gengnya rame-rame itu pada nyalain lampu di sini. Terus ketemu sesuatu, nah sesuatunya itu ada bintik-bintik merah. Aku notice itu saking detailnya sih. Pokoknya emang animasinya bagus, sama jalan ceritanya juga aku suka, kayak realistis aja. Dan ada sisi humanismenya gitulah, kayak nggak selamanya juga kita bakalan fine-fine aja kalau kita nggak punya teman. Nah, Bonnie tuh menunjukkan dia tuh pengen punya teman, dan ketika nggak punya teman dia sedih gitu. Jadi feelingsnya gitu dapet lah. Kalau dari aku plus poinnya sih lebih ke plot sih. Aku suka banget Toy Story itu tuh, dia tuh bisa bikin cerita-cerita tuh yang kayak pengembangan karakter gitu loh. Jadi kayak dia bisa mengikuti zaman di tahunnya dia keluar itu. Kesana lagi banyak banget iPad gitu ya, tapi itu kan anak-anak kecil zaman sekarang, dan dia tuh kayak beneran mengambil tema itu di film ini gitu. Terus yang bagian si Bonnie-nya rese juga tuh berasa sih, kayak bener emang ada anak-anak kecil yang seumuran itu udah mulai kayak apa ya, awal-awal puber gitulah, kayak dibilangin nggak mau, disuruh dia nggak mau, tapi dia maunya sesuai yang dia mau aja gitu. Sama kalau udah kena iPad itu langsung kecanduan, nggak makan, nggak dengar ketika diajak ngobrol gitu. Bagus sih, benar mengikuti zaman. Kita lanjut ke minus poinnya dari Mbak Frisa dulu. Menurut aku minus poinnya itu pas bagian soundtrack nggak sih, kayak kurang ada yang nge-hype gitu dari lagu-lagunya, nggak ada yang kayak lagunya ini ciri khas Toy Story 5 nih gitu, kayak belum nemu gitu. Walaupun tetap ada alunan When She Loved Me, tapi nggak dinyanyiin gitu. Bener sih, nggak ada yang nyangkut di otak. Kalau aku sebenarnya aku suka sama keseluruhan alur dan plotnya, tapi nggak tahu kenapa setiap adegan Buzz Lightyear and the gang-nya itu nyari bintang dan lain-lain, aku agak ngerasa
boring sedikit. Jadi mungkin di part-part itu aku mungkin ngerasa di situ lebih kayak ke konyol aja gitu dan agak kebanyakan sedikit part-part itu. Tapi tetap bagus kok. Oke, kita lanjut ke scoring ya. Oke. Dari Mbak Frisa dulu. Kalau dari aku untuk intro itu aku kasih nilai 4,4 dari 5. Karena itu beneran oke sih, dari mulai si Boninya lagi main di taman sama boneka-boneka, jadi ketemu sama temennya kayak, ih lu masih main boneka gitu, terus langsung kayak, punya temen nih gimana nih, dia kayak galau sendiri tuh. Bagus sih, engaging sih kalau untuk intronya. Terus kalau di mid-nya itu pas mungkin tuh itu mulai yang si Sheriff Jess itu kali ya, yang udah mulai nyari-nyari. Yang mulai ngikutin si Boninya ke tempat temennya gitu-gitu, itu lumayan oke sih, aku kasih 4,2/5 lah. Kalau untuk ending, menurut aku di sini endingnya happy ending ya. Soalnya dia bener ketemu masing-masing itu jalannya, itu aku kasih nilai 4,5/5. Oke. Kalau dari aku intro aku kasih nilai 4,2 karena nggak terlalu banyak basa-basi, langsung muncul tuh si lily padnya ya. Jadi nggak terlalu banyak flashback yang membosankan gitu, nggak. Aku suka. Dan untuk midnya aku kasih 4,5. Aku suka banget sih karena di situ tuh banyak banget gitu cobaannya si Jessie, jadi petualangannya cukup seru. Dia kayak bingung kan, dia udah kecewa terus tiba ada kecewa lagi, ya Allah kasihan banget. Kasihan. Kalau untuk ending aku suka juga, suka banget malah, karena aku sukanya tuh di sini ngasih lihat ending yang realistis, kayak ya udah berarti temen lu bukan yang itu, temen yang cocok sama lu tuh yang ini loh. Iya, jangan kayak maksain diri untuk kompatibel di suatu, dan bahkan ketika dia bisa having fun sama teman yang memang sefrekuensi sama dia, orang lain ngelihatnya seru juga pasti bakalan pengen join sama dia. Terus juga aku senengnya di sini akhirnya si Lilypad yang awalnya jadi antagonis jadi kerjasama sama si Jessie dan kawan-kawan. Terus porsinya Woody juga pas gitu, ketika udah selesai tugasnya ya udah pulang lagi, udah kelar nih, gitu. Langsung kayak mau next misinya apa gitu. Yap, dan ada sentuhan romance sedikit sih tentang si Jessie sama si Buzz yang menurutku juga nggak terlalu berlebihan, cocok aja karena ini kan masih film anak-anak. Jadi aku kasih nilai 4,8. Itu dari kita guys. Kalian udah pada nonton belum? Kalau belum, buruan ke bioskop sekarang juga dan tonton Toy Story 5 karena nggak bakalan nyesel. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah!